Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati seluruh panitia Festival Anda Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Mustafa Habelore Abdul Wahab. Saya dari Nigeria dan saya salah satu mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan membawa pidato penting berjudul Dampak Pupuk Nitrogen Terhadap Lingkungan dan Perubahan Iklim. Dalam upaya kita untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia yang terus bertambah, sektor pertanian semakin bergantung pada pupuk nitrogen untuk meningkatkan hasil panen. Namun, solusi ini datang dengan konsekuensi lingkungan yang signifikan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim secara mendalam. Nitrogen adalah unsur penting bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen esensial untuk pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, para petani telah menggunakan pupuk nitrogen sintetis sejak awal abad ke-20. Pupuk-pupuk ini telah membantu dalam revolusi pertanian, memungkinkan peningkatan produksi pangan yang belum pernah menjadi sebelumnya, dan juga mendukung miliaran kehidupan di seluruh dunia. Namun, berkat pertanian ini tetap membawa biaya tersembunyi. Ketika kita menerapkan pupuk nitrogen ke ladang kita, tidak semua nitrogen ini diserap oleh tanaman. Sebagian besar dari pupuk nitrogen ini merembes ke tanah dan saluran air atau menghilang ke atmosfer melalui berbagai bentuk. Salah satu bentuk kehilangan nitrogen yang paling mengkhawatirkan adalah emisi dinitrogen oksida atau N2O, gas rumah kaca yang kuat. Meskipun ini merupakan sebagian kecil dari total emisi gas rumah kaca, dinitrogen oksida ini mempunyai potensi pemanasan global sekitar 300 kali lebih besar daripada karbon dioksida selama periode 100 tahun. Selain itu, gas ini tetap bisa di atmosfer sejak awal abad, memberikan efek pemanasan jangka panjang. Proses di mana dinitrogen oksida ini dilepaskan dikenal sebagai nitrifikasi dan denitrifikasi. Dalam istilah sederhana, bakteri tanah mengubah nitrogen kelebihan dari pupuk menjadi dinitrogen oksida dan gas lainnya. Proses ini diperparah oleh penggunaan pupuk yang berlebihan dan praktik pengelolaan tanah yang buruk. Dinitrogen oksida tidak hanya berkontribusi terhadap pemanasan global, tetapi juga penghancuran lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting untuk melindungi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ketika dinitrogen oksida ini terurai di stratosfer, ia bisa melepaskan oksida nitrogen yang bisa mengkatalisasi penghancuran molekul ozon. Dampak pupuk nitrogen ini meluas di luar atmosfer. Kelebihan nitrogen sering merembes ke sungai, danau, dan daerah pesisir, menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai eutrofikasi. Proses ini mendorong pertumbuhan alga yang berlebihan dan menghabiskan oksigen di dalam air dan juga menciptakan zona mati di mana kehidupan akuatik tidak dapat bertahan. Zona mati ini telah diamati di badan air di seluruh dunia dari Teluk Meksiko hingga Laut Baltik. Dan ini sangat menghancurkan bagi ekosistem laut dan industri perikanan lokal. Mengingat konsekuensi lingkungan yang parah dari pupuk nitrogen, sangat penting bagi kita untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Beberapa praktik pertanian yang lebih berkelanjutan yang kita bisa mengadopsi meliputi menerapkan pertanian presisi. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menerapkan pupuk yang lebih efisien, kita dapat memastikan bahwa tanaman menerima jumlah nutrisi yang tepat. Ini untuk mengurangi limpasan yang berlebihan dan emisi. Yang kedua, menggunakan atau menanam tanaman penutup. Dengan menanam tanaman penutup, kita bisa mendorong atau tanaman penutup ini dapat membantu dalam menyerap kelebihan nitrogen di dalam tanah dan juga membantu untuk mencegahnya
merembas ke saluran air atau dilepaskan sebagai dinitrogen oksida. Sebagai kesimpulan, meskipun pupuk nitrogen telah memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia, biaya lingkungan yang ditimbulkannya tidak dapat diabaikan. Emisi dinitrogen oksida dan kontaminasi badan air kita menyebabkan ancaman yang signifikan terhadap iklim dan ekosistem kita. Dengan mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknologi inovatif, kita bisa mengurangi dampak ini dan bergerak menuju masa depan yang lebih tangguh dan ramah lingkungan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita berkomitmen menuju masa depan yang baik buat keamanan pangan kita maupun kesehatan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.